Izin menyampaikan Pak Dande, perkenalkan saya Michael Gede Putra Lukman. Hari ini, kali ini saya akan mempresentasikan terkait judul penelitian dan juga tujuan dari tesis saya. Jadi untuk judul penelitian sendiri ini saya berikan judulnya itu pengembangan sistem prediksi dana nasabah bank menggunakan algoritma pembelajaran mesin berbasis pola transaksi historis. Tujuan penelitiannya itu mengembangkan model kecerdasan buatan yang dapat memprediksi pergerakan dana nasabah bank secara akurat. Kemudian selanjutnya mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi pergerakan dana nasabah bank, kemudian membangun sistem early warning untuk mendeteksi potensi kepanikan dana besar oleh nasabah, selanjutnya memberikan rekomendasi strategi deteksi dana nasabah berdasarkan hasil prediksi. Untuk hipotesis penelitiannya sendiri, yang pertama ada model pembelajaran berbasis algoritma ensemble seperti XGBoost atau Random Forest dan dapat memprediksi pergerakan dana nasabah dengan akurasi minimal 85%. Untuk yang kedua yaitu pola transaksi historis nasabah selama 6-12 bulan terakhir memiliki korelasi signifikan dengan perilaku penarikan atau penyetoran dana di masa depan atau masa akan datang. Selanjutnya itu terdapat pola musiman yang konsisten dan dalam perilaku transaksi nasabah yang dapat diidentifikasi oleh model AI. Selanjutnya adalah implementasi sistem prediksi dana nasabah sehingga dapat mengurangi tingkat penarikan dana besar atau capital outflow minimal 15%. Untuk desain-desainnya sendiri itu di sini saya menetapkan threshold performa untuk model AI-nya itu yang apabila menggunakan model RMSE itu di bawah 0,15 untuk metode threshold akurasinya di atas 85%, untuk F1 skornya itu 0,80 dan untuk EUC dan ROC-nya itu di atas 0,85. Untuk flowchart-nya seperti ini kurang lebih Pak, di mana saya mengumpulkan data historis transaksi nasabah dulu kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun atau 12 tahun terakhir. Kemudian pada tahap pengembangan modelnya dilakukan pre-processing data, kemudian dilanjutkan ke feature engineering-nya, dan selanjutnya dilanjutkan untuk pemilihan algoritma AI-nya, algoritma apa yang kita gunakan di sini. Setelah itu kita lakukan pembagian dataset, kemudian kita melakukan pelatihan model, dan selanjutnya kita evaluasi model AI tersebut apabila memang belum sesuai performa threshold atau pokoknya di bawah threshold itu kita lanjutkan optimasi model sendiri dan kita lakukan lagi penyesuaian parameter fiturnya. Apabila performanya sudah memenuhi threshold, itu maka lanjut ke validasi model dan untuk implementasinya itu implementasi model dan monitoring dan pemeliharaan. Untuk penjelasannya seperti ini kurang lebih flowchart-nya di data pengumpulan data itu kita mengumpulkan data-data historis transaksi nasabah perbankan atau di bank dalam periode 6 bulan minimal 6 bulan terakhir. Sumber datanya itu database rekening, jadi saldonya itu saldo rekening setiap nasabah. Pertimbangan privasinya itu implementasi teknik anonimasi. Jadi di sini kemungkinan kita untuk perlindungan data pribadi. Jadi saya di sini tuh mungkin tidak menggunakan nama real ataupun hanya customer identification file-nya saja gitu, tidak ada namanya. Dan juga untuk pseudonymisasi sesuai regulasi perlindungan data. Jadi selain itu prediksi data, di sini saya juga concern untuk perlindungan data pribadinya. Kemudian selanjutnya untuk pada tahap pre-processing data itu kita membersihkan data dan membersihkan data untuk dianalisis, kemudian kita melakukan penanganan missing values, deteksi outliers, dan juga normalisasi data dan encoding kategorikal. Jadi tujuannya pada processing data itu kita menyediakan dataset berkualitas tinggi untuk pelatihan model AI-nya. Ya, selanjutnya adalah feature engineering itu kita mengekstrak dan menciptakan fitur-fitur yang relevan dari data mentah atau raw data dan kita menggunakan teknik agregasi transaksi berdasarkan periode waktu dan juga pembuatan rasio keuangan dan ekstraksi pola musiman seperti apa nanti transaksinya, kemudian frekuensi transaksinya seperti apa, rata-rata transaksinya seperti bagaimana, dan juga rasio penarikan penyetorannya dan juga volatilitas saldo dari nasabah-nasabah ini. Dan untuk pemilihan algoritma AI-nya itu kandidatnya itu ada random forest, XGBoost, STM, ada gradient boosting, dan juga hybrid model. Ini nanti akan saya coba tes mungkin satu persatu yang mana lebih efisien, yang lebih bagus digunakan untuk metode ini. Dan untuk pembagian dataset
Untuk pembagian datasetnya itu membagi data menjadi subset training, validation, dan testing. Untuk proporsinya 70% training, 15% validasi, dan juga 15%-nya testing. Di mana time based split metodenya itu adalah time based split untuk menjaga kronologi data dan juga menghindari data leakage. Selanjutnya adalah data pelatihan model. Sini saya akan melatih algoritma yang dengan data training, kemudian tekniknya itu melakukan cross validation, hyperparameter tuning, dan juga sandbox techniques, di mana untuk optimasinya sendiri itu meminimalisasi overfitting melalui regulasi dan early stopping. Untuk evaluasi model sendiri itu menilai performa model menggunakan metrik yang relevan. Metrik itu bisa mean absolute error atau RMSI, untuk R square atau area under erosi curve atau F1 score. Validasi model sendiri pada tahap ini kita sudah menguji model dari data yang belum pernah dilihat sebelumnya, kemudian take impact testing pada data historis, dan tujuannya untuk memastikan model dapat menggeneralisasi pola dan tidak overfit. Tahap implementasi model di sini saya nanti berencana menerapkan model dalam prediksi prediksi yang terintegrasi dengan infrastruktur bank. Untuk komponennya sendiri ada API prediksi, dashboard visualisasi, sistem notifikasi, dan juga diintegrasikan dengan sistem CRM bank ataupun platform analitik. Gitu. Dan pada tahap monitoring sendiri, di sini kita nanti tinggal memantau saja bagaimana performa model secara berkelanjutan dan juga penyusunannya apabila diperlukan. Untuk mungkin nanti aktivitasnya ada pada tahap ini yaitu retraining berkala dari CI ini, kemudian evaluasi performanya dan analisis feedback loop. Tujuannya di tahap ini untuk memastikan akurasi prediksi tetap terjaga seiring perubahan perilaku nasabah. Jadi nanti pada tahap ini tuh dipastikan prediksinya selalu akurat dan tidak menurun sama sekali gitu. Nah, sehingga nanti untuk prediksi di masa depannya itu selalu terjaga seperti apa nanti hasilnya dan selalu bagus gitu. Untuk metode pengujiannya sendiri itu pertama pengujian performa model menggunakan data historis dengan teknik backtesting, perbandingan performa berbagai algoritma untuk menemukan yang optimal, analisis sensitivitas untuk mengetahui fitur-fitur yang kunci dalam prediksi, dan juga studi kasus implementasi di cabang bank terpilih ataupun unit kerja terpilih sebelum penerapan skala penuh. Mungkin sekian dari saya Pak Dandi. Terima kasih. Demikian dari saya.